Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam SBS volume 97, Eiichiro Oda mengungkapkan bahwa setelah arc Wano Kuni berakhir, maka cerita One Piece akan memasuki saga terakhir. Dalam saga terakhir ini, perang terbesar pun akan terjadi. Perang terbesar sepanjang sejarah ini akan berbeda dengan insiden God Valley, perang Marineford, dan perang Wano Kuni. Perang terbesar nanti akan berlangsung di berbagai tempat, dan beberapa pertempurannya tidak akan terjadi pada waktu yang bersamaan. Meski begitu, pada akhirnya pertempuran puncak dalam perang terbesar akan berpusat di satu tempat. Tempat tersebut adalah Marijois. Kita tentu tahu bahwa ada berbagai alasan mengapa perang terbesar harus terjadi. Namun, akan ada 4 pemicu utama yang akan membuat perang terbesar benar-benar terrealisasi. Pertama, dampak insiden Egghead. Dalam chapter 1078, narator berkata bahwa di Pulau Egghead akan terjadi suatu insiden besar yang akan menghebohkan dunia. Insiden Egghead memang berpotensi menjadi sangat besar sebab insiden itu akan melibatkan bajak laut topi jerami bersama Vegapunk melawan pasukan angkatan laut. Ada lebih dari 100 kapal angkatan laut yang sedang menuju Pulau Egghead. Admiral Kizaru memimpin pasukan itu dan ada pula Gorosei Saturnus yang ikut bersamanya. Jadi, dalam insiden Egghead ini ada Yonkou, Admiral, dan Gorosei. Selain mereka, ada juga pihak-pihak lain yang akan terlibat. Kita tahu dari chapter 1079, kapal milik bajak laut Kurohige berada di dekat Pulau Egghead. Masih belum diketahui siapa yang ada di kapal tersebut. Tapi sepertinya di sana ada Kuzan, Laffite, dan Katarina Devon. Berhubung pertempuran besar akan terjadi di Pulau Egghead, maka pihak bajak laut Kurohige yang datang ke sana pun berpotensi ikut terlibat. Ada pula pasukan revolusi yang juga sepertinya ikut serta dalam insiden Egghead. Di sana, Dragon bertujuan untuk menumbangkan Gorosei Saturnus, selagi Gorosei yang satu itu sedang berada di luar Marijois. Dragon juga ingin memastikan keselamatan dari Vegapunk, sebab beberapa waktu yang lalu, Shaka menghubungi Dragon dan bilang bahwa Vegapunk akan segera mati. Dengan semua nama besar yang akan terlibat, insiden Egghead memang benar-benar luar biasa. Dalam pertempuran tersebut, pasti akan ada hal yang membuat dunia heboh sesuai dengan perkataan sang narator. Ada kemungkinan Gorosei Saturnus akan tewas dalam insiden Egghead sehingga keadaan dunia akan benar-benar heboh. Gorosei Saturnus mungkin mati di tangan Dragon setelah pertarungan sengit. Panggung ini memang menjadi saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dari Dragon, mengingat pada chapter-chapter yang lalu Shanks dan Garp mulai memperlihatkan kekuatan mereka. Atau bisa jadi Dragon hanya sekedar mengalahkan dan membuat Gorosei itu terluka parah. Lalu pihak bajak laut Kurohige mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Laffite dan Katarina Devon pasti tertarik untuk membunuh Gorosei Saturnus, sebab membunuh salah satu Gorosei bisa menjadi prestasi yang luar biasa dalam dunia kriminal. Selain kematian Gorosei Saturnus, dalam insiden Egghead juga ada kekalahan Admiral Kizaru. Kizaru akan dikalahkan oleh Luffy. Memang Kizaru masih akan bertahan hidup walau kalah, tapi kekalahan seorang admiral pasti memiliki dampak yang signifikan untuk membuat keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Dengan begitu, maka insiden Egghead memang pantas menjadi salah satu pemicu utama dimulainya perang terbesar. Kedua, pergerakan dari Shanks. Pergerakan bajak laut rambut merah akan menjadi pemicu lainnya untuk perang terbesar. Bajak laut rambut merah merupakan salah satu kelompok terkuat yang ada di lautan saat ini. Shanks sebagai Yonko juga memiliki nama besar dan pengaruh besar di seluruh dunia. Dalam waktu dekat ini, Shanks akan mulai bergerak dengan sangat agresif. Dulu, dia terkenal santai dan hanya mengambil langkah serius sesekali saja. Namun, sekarang situasinya telah berbeda. Dalam chapter 1054, Shanks sudah berkata bahwa dia akan mendapatkan One Piece. Perkataan dari Shanks itu menjadi indikasi bahwa dia akan serius untuk melibatkan diri dalam perang tahta. Belum lama ini, Shanks telah mendapatkan salinan Rod Poneglyph milik Kid. Setelah itu, Shanks pasti akan mulai mencari Rod Poneglyph lainnya yang belum dia miliki. Dia juga pasti sudah memiliki rencana tersendiri untuk mencari cara dalam mengetahui isi dari Rod Poneglyph. Dalam melakukan berbagai rencananya pada perang tahta
tahta ini, Shanks akan lebih sering bertarung dan mengambil langkah-langkah besar. Ketiga, akan ada gebrakan dari Cross Guild. Tidak mau kalah dengan 3 kelompok Yonko lain, Cross Guild juga pasti akan beraksi. Mereka akan melakukan gebrakan yang akan berdampak bagi dunia. Cross Guild akan memperkuat kekuatan tempur dengan merekrut para tahanan terkuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, mereka akan menghadang kapal-kapal angkatan laut yang membawa tahanan kuat seperti Edward Weevil. Bahkan lebih ekstrim lagi, Cross Guild mungkin akan menerobos Impel Down untuk merekrut orang-orang paling mengerikan di penjara level 6, termasuk Doflamingo. Edward Weevil dan Doflamingo merupakan mantan Shichibukai, jadi mereka cocok untuk masuk ke dalam Cross Guild. Selain itu, Cross Guild juga akan melakukan banyak serangan terhadap angkatan laut, mulai dari menghancurkan markas-markas cabang hingga melancarkan serangan terhadap kapal-kapal angkatan laut. Keempat, dampak dari insiden Pulau Beehive. Seperti yang kita tahu, Garp sedang menyerang markas Kurohige demi menyelamatkan Koby. Kurohige sepertinya akan tiba di Pulau Beehive ketika Garp sudah mengalahkan Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shoot, dan Sanjuan Wolf. Pertarungan Garp melawan Kurohige pun akan terjadi. Apapun hasil dari pertempuran tersebut, itu juga akan menjadi pemicu dari perang terbesar. Setelah insiden Egghead, pergerakan Shanks, dan gebrakan Cross Guild, maka perang terbesar pun akan dimulai. Sepertinya admin singgung di awal, perang terbesar tidak hanya akan berpusat di satu tempat, melainkan akan berlangsung di berbagai tempat. Dalam perang terbesar itu, Luffy, Kurohige, dan Shanks akan bertaruh. Sebagai kelompok Yonko, pertarungan mereka juga akan melibatkan para kru dan pasukan mereka, sehingga akan berjalan dengan megah. Sekarang masih sulit untuk menerka bagaimana alur pertempuran mereka. Entah siapa lawan siapa yang lebih dulu terjadi. Walau Luffy dan Shanks bersahabat, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan bertaruh. Sebab dua-duanya ingin mendapatkan One Piece. Luffy juga pernah bilang di Pang Hazard bahwa dia berencana mengalahkan semua Yonko, asal Shanks bukan yang pertama. Setelah Luffy menang dalam pertarungan melawan Shanks dan Kurohige, maka Luffy akan menuju Laugh Tale, menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Perang terbesar bukan hanya melibatkan 3 Yonko saja, melainkan juga banyak pihak lain di tempat yang berbeda. Jadi, setelah Luffy mengungguli Shanks dan Kurohige lalu pergi ke Laugh Tale, berbagai pertempuran lain masih sedang terjadi. Masih ada pasukan revolusi yang akan bertempur melawan para musuh sambil merekrut negeri-negeri untuk berafiliasi dengan mereka. Pasukan revolusi akan sukses membuat sebagian negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia membelot dari pemerintah dunia. Masih ada banyak hal menarik lagi yang nanti terjadi dalam perang terbesar. Setelah Luffy menjadi Raja Bajak Laut, maka perang terbesar pun akan menuju babak final. Dulu, Shirohige berkata bahwa setelah One Piece ditemukan, maka akan ada perang besar yang melibatkan seluruh dunia. Perang itu ditakuti oleh pemerintah dunia. Nah, perang yang Shirohige maksud itu adalah final perang terbesar nanti. Babak final perang itu adalah Luffy, sang Raja Bajak Laut, akan memimpin pasukan besar ke Marijois untuk bertempur habis-habisan di sana melawan pemerintah dunia dan angkatan laut. Nah, itu tadi teori tentang pemicu perang terbesar dalam saga terakhir. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.